Selamat datang kembali. Kali ini kita akan kupas tuntas satu ide kunci nih dari kepemimpinan strategis. Kita pakai rujukan dari buku Leading with Strategic Thinking. Fokus kita, gimana caranya Anda bisa benar-benar memanfaatkan tangan para pengikut Anda. Sering banget kan kita dengar soal memenangkan hati dan pikiran. Tapi gimana memastikan mereka punya kemampuan dan sarana buat benar-benar bertindak. Jadi nggak cuma setuju doang, tapi bisa eksekusi gitu. Persis, konsep memanfaatkan tangan ini memang lebih dari sekedar komitmen atau pemahaman ya. Ini soal memastikan tim Anda itu punya alat yang tepat. Entah itu keterampilannya, pengetahuannya, atau mungkin proses kerja yang efisien. Bisa juga sistem pendukung atau ya teknologi yang dibutuhkan. Intinya sih memberdayakan mereka dengan kapabilitas nyata, supaya bisa berkontribusi aktif dan efektif. Karena tanpa tangan yang berfungsi, ya ide sebagus apapun cuma jadi angan-angan aja. Menarik, menarik. Buku ini ngasih contoh bagus ya buat ini. Heartland Angels. Itu kan organisasi yang didirikan Dr. Stephen Kirshner, fokusnya ke pengusaha tahap awal. Nah, gimana persisnya mereka memanfaatkan tangan para pengusaha ini? Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi yang bikin Heartland Angels ini menonjol itu pendekatannya yang nggak sepotong-sepotong gitu. Mereka nggak cuma ngasih modal finansial, itu mungkin banyak investor lain juga lakukan ya kan. Tapi mereka ini membangun sebuah ekosistem dukungan yang kaya banget. Ini mencakup jaringan mentor, ada penasihat ahli, konsultan juga. Jadi bukan cuma uang, tapi juga akses langsung ke kekuatan orang-orang dan ide-ide brilian mereka. Modal manusia dan intelektual yang siap pakai. Oke, siap pakai ya. Menyediakan jaringan dan modal itu mungkin cukup umum. Tapi tadi Anda bilang ekosistem. Apalagi yang bikin pendekatan mereka beda dalam konteks memanfaatkan tangan ini? Nah, ini nih bagian pentingnya. Mereka juga menyediakan struktur dan proses yang jelas. Misalnya, ada mekanisme evaluasi yang terstruktur, terus analisis mendalam. Ini bantu pengusaha mengidentifikasi peluang pasar, sekaligus juga titik lemah atau blind spot di rencana mereka. Tapi gini, ini bukan struktur yang kaku dan membatasi loh. Justru kerangka kerja yang bantu mengarahkan energi dan sumber daya biar lebih efektif. Ibaratnya, kita nggak cuma nyuruh orang jalan, tapi ngasih mereka peta sama kompas yang berfungsi baik. Tanpa ini, tangan bisa aja gerak ke arah yang salah atau nggak efisien. Saya paham. Jadi struktur ini justru jadi alat bantu ya, bukan penghalang kreativitas. Memastikan tindakan si tangan tadi lebih terarah dan punya dampak gitu. Nah, tepat sekali. Dan ada lagi nih, mereka itu memberikan panduan dan keahlian praktis secara real time. Jadi bukan cuma nasihat teori umum, tapi bantuan konkret buat ngatasin tantangan industri atau operasional spesifik yang lagi dihadapi pengusaha. Contohnya nih ya, bantu nyusun presentasi yang oke banget buat investor. Perkuat tangan mereka buat tugas penting. Wah, kedengarannya sangat proaktif ya. Yang juga menarik dari catatan kita, itu bagaimana mereka secara sengaja membangun aliansi strategis. Dan juga menjalankan program mentoring formal. Ini bukan sekedar ngasih akses pasif ke sumber daya aja kan? Betul-betul. Ini lebih ke menciptakan lingkungan di mana semua alat dan dukungan tadi bisa saling nyambung, bisa digunakan secara kolaboratif. Jadi, para pengusaha nggak cuma dibekali sendiri-sendiri, tapi juga didorong buat saling dukung, saling belajar dalam jaringan itu. Ini menciptakan efek pengganda, gitu loh. Nilai yang dihasilkan jadi jauh lebih besar daripada kalau masing-masing gerak sendiri. Dr. Kirshner sendiri juga aktif terus memperluas jaringan ini. Memberi contoh nyata gimana pemimpin strategis, terus cari cara memberdayakan tangan pengikutnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang lagi dengerin, memanfaatkan tangan pengikut itu artinya apa sih dalam praktek kepemimpinan sehari-hari? Ya, artinya gini, Anda perlu bergerak lebih jauh dari sekedar mastiin tim Anda setuju atau termotivasi aja. Pemimpin strategis itu harus aktif bertanya. Tim saya ini punya semua nggak sih yang mereka butuhkan buat ubah visi jadi kenyataan? Ada nggak kesenjangan dalam keterampilan? Atau proses kerja? Akses informasi? Dukungan jaringan? Teknologi mungkin? Dan yang paling penting, gimana saya bisa secara proaktif mengisi kesenjangan kapabilitas itu? Ini soal membangun mesin eksekusi yang andal. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu.
Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, buat Anda bawa pulang. Selain menyediakan semua sumber daya dan kapabilitas tadi, gimana caranya Anda bisa menumbuhkan budaya di organisasi Anda? Budaya di mana orang nggak cuma merasa mampu pakai tangan mereka, tapi juga merasa diharapkan, diberi ruang gitu untuk bertindak aktif. Bahkan mungkin sampai ke titik di mana mereka berani pakai tangan itu untuk ngusulin perbaikan, atau mungkin menantang arah awal demi hasil yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin langkah pemberdayaan selanjutnya ya, sesuatu untuk direnungkan lebih jauh.